Lengger aja mung turu wae calon raja ya kuwi. Kok mung turu kuwi gek ndangi dula. Sowanon nang Ibu Ratu sing tau janjekke kowe biyen. Arep bantu sepenuhnya tekan anak putumu. Aku tak ngalor ning Merapi. Aku njaluk nang jagat Selamat pagi Pak, ini pakai bahasa Indonesia saja nggih. Soalnya ini ada adik-adik Sanggar Seni Budaya Bonalit. Terima kasih. Beliau adalah Pak Surakso Suwiryo Senjoyo nih Pak nggih. Beliau merupakan juru kunci yang diutus oleh Keraton Yogyakarta untuk menjaga dan merawat tempat yang luar biasa ini, yaitu konon ceritanya merupakan tempat Panembahan Senopati. Beliau Panembahan Senopati mendapatkan wahyu Mataram saat luar biasa sekali saat bermeditasi di sini, saat nenepi di sini. Beliau mendapatkan wahyu Mataram yang akhirnya menjadi cikal bakal kerajaan Mataram di Yogyakarta. Nah, ini beliau sudah ada ya, sudah lebih paham sekali. Monggo Bapak dijelaskan secara bahasa Indonesia saja ya nggih Pak nggih, untuk mengenalkan kepada adik-adik semua nggih. Monggo Bapak. Terima kasih atas kunjungan sampean sedaya. Saya Bayudi nama saya, tapi diberi nama dari Keraton Yogyakarta, Mas Bekel Surakso Wirya Sanjoyo. Wirya Sanjoyo Surakso itu ngrekso, Wirya Sanjoyo itu seorang diri merawat dari klan Sanjaya. Maka dari itu saya diberi kekancingan atau SK dari keraton untuk merawat, untuk melarapkan para peziarah. Dan di sini adalah tempat wisata bukan religius tapi spiritual. Jadi spiritual. Nanti tidak keliru. Iya. Maka Pasusutan itu saya sayangkan. Ya. Betul amat sehat. Gini Mas Anu, jadi ini agak menjadi nggih. Kebetulan dulu simbah saya juga menjaga tempat ini, bernama Mbah Surakso Sudargo. Kalau Mbah Suroingeno itu menjaga situs Paker, Mbah Surakso Sudargo beliau pernah menjaga situs Selo Gilang di tahun 80. Nah, di sini dulu sepengetahuan saya itu di sini adik-adik semua, sepengetahuan saya adalah sebuah petilasan Begawan Senopati. Nah, ini sekarang kok berganti nama menjadi Pasujutan. Itu nggih, mudah-mudahan bagaimana Bapak? Setahu saya dari catatan keraton Bapak Tanah Jawi, ini bukan Pasujutan. Pasujutan. Beda. Beda jauh. Petilasan itu pertapaan, pertapa itu artinya ya untuk tempat mangening. Pasujutan konotasinya gimana? Ya. Nah, Pasujutan tuh, maaf loh, saya juga Islam. Tapi Pasujutan itu kan di rumah atau di masjid loh. Sana ini bukan masjid. Ya. Maaf loh, saya juga Muslim, Mas. Tapi kalau Mudidawu itu amanah dari keraton. Ini sudah diproklamirkan tahun 2005 akhir tuh. Iya. Itu kan Kanjeng Diponegoro sama istrinya Gusti Pembayun kala itu. Jo, ini sesuk ada multi kepercayaan, multi etnis, multi apa saja. Makanya ini dicanangkan wisata bukan religius tapi wisata spiritual. Ya, berangkat dari situ sampai saja nama-nama tak jauh ojo Islamik. Sorry ya, maaf loh Mas aku. Aku enggak mendeskripsikan. Dalam tanda kutip dengan sendiri seorang Muslim ya Pak. Iya. Dan nanti tidak ada terjadi salah paham. Bapak Surakso digarisbawahi. Beliau senang, tapi cita-cita beliau itu tetap di sini tempatnya sebagai tempat wisata spiritual, agar yang namanya beliau Begawan Senopati, Panembahan Senopati itu kan memayungi perbedaan gitu. Siapa saja bisa,
jika mereka dengan tulus mangening di tempat ini itu luar biasa sekali, karena sejarah tempat ini juga luar biasa. Nah, itu tentang nama tadi ya, itu karena nama itu baru sahabat Java Quantum. Sebelumnya adalah pertapaan petilasan gitu. Iya, betul. Petilasan Gilang Lipuro. Nah, ini biar adik-adik ini, mohon maaf Bapak tahu, ini ceritanya versinya banyak. Ada yang tempat ini inget karena dulu ketibuan meteor jelung gitu, terus jadilah sebuah danau, atau versi-versi yang lain. Monggo Bapak disilahkan di kupas. Jadi gimana sejarahnya Bapak? Jadi gini Mas, kalau menurut babat tanah Jawi yang tersimpan di Masjid Rotowijaya dulu tahun 2006 pasca gempa itu, yang Jatinerat, yang Romo Tirun itu kan ke sini, dan beliau kala itu mengadakan event setiap bulannya, yaitu malam Minggu Kliwon. Itu mengadakan sendratari, tapi bukan sendratari Ramayana, tapi sendratari Wong Agung Esi Gondo Teteki Totopo Broto wonten mriki dapat wahyu keprabon niku. Lajeng kula disukani babat tanah Jawi itu yang berbunyi kurang lebih nanti ada 3 periode. 1 1491-an, 2 1569, 3 1736. Next terus lajeng 1491 itu bahwasanya Majapahit benar-benar sudah bubar. Ditandai dengan yang Prabu Brawijaya kala itu wonten riki, beliau di sini singgah di sini, bertapa di sini, mendapat pencerahan. Akhirnya ndawuh-ndawuhke para putra-putrane, putrane kan sejumlah 170 kurang lebih. Itu wis saiki do mbok Ki Ageng wae nyebara ngulon, masale Wahyu Raja ki sesuk nang kulon, kan Majapahit di timur. Ndawuhke para putra-putrinya do ngulono kowe do nganggo jeneng Ki Ageng wae, rasa nganggo jeneng Raden napa napa sinten yang berbau kerajaan itu mau. Dan berpesan sing di Wahyu Raja adalah tidak turunnya Bondan Kejawan, bukan dari Demak. Sorry Mas ya. Akhirnya berangkat dari situ, di sini tuh mendapat pencerahan itu ketemu Sunan Kalijaga, malah ditegaskan bahwa Sunan Kalijaga sing duwe Wahyu Raja ki tidak turunnya Bondan Kejawan. Ngoten niku. Lajeng kan beliau lajeng wonten ngobaran lah. Terus dari situ saya putus 1569 itu tadi. Yang Danang Sutawijaya kali itu kan senopati Kesultanan Pajang. Dalam keadaan carut marut politik dan ekonomi, gesekan sama Bluro Jepang Panolang Haryo Penangsang. Kala itu ngedeng-ngedenge carut marutnya ekonomi maupun politik di Pajang, akhirnya memberi sayembara sopo iso nyingkirke Jepang Panolang bakar ginai tanah kamardikan nek neng kidul ing Mentawuk, di Mentawuk kikise Merapi Kidul Progongkon Progongetan Wonosari Ngilen ya Jogja lah. Kalau utara itu daerah Patinjolo. Akhirnya singkat cerita itu, singkat cerita tak singkat, maksudnya kuwi diunturan di Pajang ya hebat banget. Akhirnya Danang Sutawijaya yang kala itu masih belia, masih amat sangat muda belia. Dengan disutradarai dengan trio Pajang. Yang Juru Mertani, yang Pemanan, dan Siwo Penjawi. Mereka sepakat untuk bisa mengalahkan Haryo Penangsang Pati. Dengan kecerdasannya beliau itu bisa dikalahkan. Singkatnya cerita, sudah Jepang Panolang bisa dikalahkan. Akhirnya yang Sunan Kalijaga kan teringat pesennya dari Prabu Brawijaya yang punya Wahyu Raja adalah
tidak turune Bondan Kejawen itu tadi. Nggih. Setelah dirunut-runut jebulane dilalai itu adalah yang Senopati Danang Sutawijaya tadi. Yang Danang Sutawijaya ini terus lajeng dalam pengembaraan di sini juga ikut bertapa di sini mendapat wahyu keprabon tadi. Jujur yang Panembahan Senopati Pajang yang manembah wonten sini. Beliau akhirnya bergegas mau mendirikan istana di sinilah. Kira-kira gitu. Akhirnya kampung-kampungnya ini ada kampung-kampungan Ketandan, Jedes, Dagen, Gandean. Jadi sahabat Java Quantum perlu diketahui cikal bakal dari kerajaan Mataram Islam nggih Pak nggih, itu sebenarnya mau berdiri di sini. Sudah ada toponim tempat-tempat yang sudah menunjukkan ciri-ciri kawasan keraton nggih Bapak nggih. Nah, sampai di Museum Sekartaji tadi sahabat Java Quantum itu nek diurut-urut di sana itu kira-kira pelengkung gadingnya keraton Mataram yang akan berdiri di sini. Namun demikian karena ada sesuatu hal itu akhirnya berpindah tempat lah. Semoga Bapak Surakso Wiryo Sanjaya untuk menjelaskan. Jadi kerajaannya dulu mau dibangun di sini Dek, tapi terus berpindah tempat. Nah seperti itu. Semoga Bapak yang menceritakan kisahnya. Akhirnya yang Panembahan Senopati tadi gondo-gondo tempat sini ada kampung-kampung dan sebagainya. Kok baru tahu yang namanya Pal Bapang Ulon, Pal Dipal itu miliknya Wonoboyo Mangir. Oh, miliknya Mbah Mangir Dek. Mangir Wonoboyo. Nggih. Akhirnya yang Sunan Kalijaga ndhawuhi gesero 1000 pecak Jipeng Lengger. 1000 pecak ya kira-kira di daerah Ganjuran. Nggih. Beliau di situ mersanggrah 3 tahun lamanya. Di Ganjuran. Ya, Jadi menurut Jawa kuno itu kata Ganjur itu sendiri adalah tombak. Lah itu apakah ada hubungannya dengan itu atau Kiai Ganjur atau gimana Bapak menurut panjenengan? Lah kalau posisinya Ganjuran sendiri kan sekarang ada Candi Tias Dalem Ganjuran, ada Gereja Ganjuran. Kira-kira Ganjuran sebelah mana nggih dulu Bapak? Yaitu di daerah kurang lebih ya daerah Wonodoro Ngalor. Ganjuran itu dari daerah Karangsuwung, daerah Keraton. Ya sekarang ya di daerah Mulyo Dadi Santur-santur. Oh, itu ada Karangsuwung, Karang Disuwungkan. Oh, yang ada kita menemukan batu itu loh. Yang ada terus ada makam yang kuno yang kita menemukan batu. Nanti Jawa Quantum nanti kita ke sana ngecek ya. Silakan diteruskan Bapak gimana? Nah, tadi memang ada dua pendapat yang namanya Ganjuran. Ganjuran ada dua versi. Memang dua. Ada yang namanya tombak, betul. Ada yang namanya kurang lebih seorang Nalendra calon rojo di Ganjur ini loh, potong orang itu loh. Musanggaton itu terlalu lama untuk melipur loro tenan iki bang-bang loro tenan bambang lipuro niku wae. Akhire tenanan ngenteni jaremu nih yang Sunan Kalijaga jeblose Tirta sini iki jauh pecah. Aku nang daerah kene kok jedul lagi jedul Ganjuran itu ada suatu belik lah. Dan sumbernya memang mulia tenan. Sampai sekarang dia berikan sumber mulia itu. Nah ini yang bikin kita semua merinding sahabat Java Quantum. Jadi asal kata sumber mulyo itu adalah sebuah mata air. Begitukah Bapak yang dulu juga didatangi Begawan Senopati menika yang sekarang menjadi nama sebuah cikal bakal nama desa Sumbermulyo sahabat Java Quantum. Monggo Bapak dilanjut, maaf ini dipotong sebentar. Bapak. Akhirnya mesanggah di situ 3 tahun. Nggih. Alhamdulillah kersane Allah. Itu ada ya maaf ya saya ndak darani musyrik. Ada Ibu Ratu Kidul. Nah, mboten napa-napa. Di sini semua mitologi, semua apa-apa ceritakan bebas nggih. Ratu Kidul berbicara bersabda bahwasanya Lengger ratonmu duning kene tak dudu calon ratu manyar tak bantu tekan nak putumu. Bahasa kita kan lah ning ndi kowe wong lelembut aku manungsa. Akhirnya berangkatlah bertiga yang Panembahan Senopati
Kanjeng Sunan Kalijaga teng Kota Gede niku wau. Tapi sebelumnya di situ leren-leren itu teng Wonokromo. Wono alas kromo, berjeng kromo bisa, polo kromo bisa, monggo lho. Mau nanti sampai ngetane Segoro Yosori Segereng Proso. Sampai di situ nanti sampai cucunya Panembahan Supati Jeng Sultan Agung masih mengadegan di situ, daerah situ berputar adalah Gunung Permoni, perwujudan dari yang Panubrati le bercengkromo sama Ibu Ratu Kidul di Permoni tadi. Jadi Sampai diabadikan oleh cucunya lah, cucunya kan yang Sultan Agung. Itu kan di daerah Wonokromo Ngetan Sidik itu kan ada Permoni. Ada sebuah batu juga ya Pak. Betul. Baik. Terus Luar biasa sahabat-sahabat kuantum, saya jadi merinding ya. Merupakan babat tanah Jawa merupakan sebuah versi sejarah dan mungkin ada babat-babat yang lain. Jadi di sini kita sahabat-sahabat kuantum kita memerdekakan sebuah versi cerita yang satu dan yang lain, walaupun agak sedikit ada perbedaan tetapi itu saling melengkapi nggih. Lah di daerah sana itu kayaknya juga ada sebuah batu sing tapake jaran Sultan Agung untuk sejarah kuda terbang itu juga nggih Bapak nggih. Waduh, kalau diceritakan ini nanti panjang ceritanya, ini khusus tentang Panembahan Senopati mawon. Nggih, silakan Pak Mah, indah banget sahabat-sahabat kuantum. Lah tadi kan di sini itu 1569. Di Kota Gede itu 1579, dari selisih 10 tahun. Nggih. Lah sebagai tetenger batu yang di sini di separuh. Separuh di sini, separuh di bawah di Kota Gede. Di sini Gilang Lipuro leng lelipur sik ati loro. Ati Kegalauan lah bahasa sekarang. maksudnya galau itu karena wis arep mantep bangun keraton yang kene kok dadak aku akhirnya pindah gitu, atau galau karena apa itu? Kalau sebetulnya iki Sultan Pajang koyok sepertinya iki lengene saya mboro sapa iso nyikiri Jepang Panorang dijabel masalahnya ada suatu ramalan bahwa besok ada kerajaan baru yang lebih ampuh, lebih kuat, lebih hebat. Dengan itu kan kegalauannya si yang Danang Sutawijaya tadi Terbaca nggih. akhirnya kan beliau ke sini maneges tenan. Terus jadi begini sahabat-sahabat kuantum, yang saya rasakan adalah ketika dulu saya tidak bisa menyebutkan bahwa Aryo Penangsang itu sosok yang jahat, ini sosok yang hitam putih, itu netral dan itu terpayungkan dari segi mana kita berdiri. Jadi saya lebih suka, lebih nyaman melihat bahwa itulah gelaran semesta yang memang harus terjadi seperti itu, pertarungan seperti itu. Nah, ini yang jadi uniknya ini, jadi dari Pajang itu sudah menjanjikan alas Mentawok, namun kok agak sepertinya kegalauannya Gilang Lipuro tadi itu kok prosesnya, ataukah di prosesnya yang kok iki wis dingene kok pindah dingene, atau bagaimana menurut panjenengan? Ya itu tadi masalahnya kan ada ramalan besok ada kerajaan baru Ya. itu tadi yang lebih ampuh, lebih kuat, lebih hebat lah. Nggih. Kira-kira gitu. Akhirnya sampai Sultan Pajang itu sendiri Nggih. semu jabel, tapi kan yang Danang Sutawijaya ngutus sesudah jejuluk Panembahan Senopati Manembah Ringis. Ada memang keseriusan mau mendirikan di sini. Iya. Ada telik sandi maupun dari tentara Laskar Pajang ngelurug di sini. Kok Danang Sutawijaya saiki ora suwita, ora sowan. Ora pecaos. Akhirnya kan yang juru mertani pemanan itu di sini kan ndawuke lengger jumeng tura turu wae calon raja ya kowe iki. Kok mung tura turu kowe gek ndangi dula. Sowana nang Ibu Ratu sing tau janjekke kowe mbiyen arep bantu sepenuhnya tekan anak putumu. Aku tak ngalor ning Merapi. Ku njaluk keelokane jagat, keelokane Gusti Allah wae. Rasa di Laskar Pajang rasa diadepi kanthi gelar papan
nganggo gaman. Awake dhewe ora arep musuhan kok, tetep apik elek apa ki dadi anake Sultan Hadiwijaya kan Danang Seta anu Sutawijaya Suta kan anak. Nggih. Akhirnya beliau madulke karo Gusti wae dumadakan laskar dari Pajang itu kena putus gembel daerah Prambanan niku. Oh. Cekake ngoten iki mawon. Akhirnya kan terus dilale baleni dene arep gawe kraton niku wah bapak ngulon iki jebulane wae Wonoboyo indah wonten kota gede niku wau. Kalau dulu mbah-mbah saya tuh memang dimbelik Kemuning, Kilan Makam niku lho. Enten batu sejenis meteorit. Tempat untuk duduk Senopati Danusaya mandi di situ. Lajeng suwe-suwe entek ngoten mau. Lah nek sing batu ini kan cuma andesit, cuma tetenger. Jadi sahabat Java Quantum memang berbagai cerita karena kebetulan zaman dulu kala belum ada dokumentasi nggih Bapak. Berbagai cerita yang berkembang memberikan banyak versi sekali tentang apa yang ada di dalam tanah pancernya di sini. Tapi menurut jiwa-jiwa spiritualis, berbagai bendera yang datang ke sini menyaksikan sendiri bahwa tempat ini memang mempunyai kekhususan yang luar biasa, mempunyai cahaya, mempunyai ya namanya untuk menemukan wahyu ya portal energinya memang di sini. Nah, dugaan-dugaan versi-versi itu antara lain ini dugaan, jadi ini rekaan, jadi sebuah perasaan itu kan setiap manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang tafsir memang ada batu meteor besar dulu, ada yang tafsir karena memang batu yang nanti kita lihat sahabat Java Quantum, batu yang untuk nutup itu nggih Pak nggih, itu kan tidak simetris antara satunya, ini ada listnya, itu kemungkinan besar itu adalah bagian dari batu candi, bagian dari batu candi, bongkahan candi yang besar. Nah ini ada sahabat spiritual juga ini yang mengira-ira, menduga-duga, mohon maaf nggih Bapak nggih, karena kiraan dugaan kan saya mengira-ira ada meteor jatuh 2 km besarnya itu juga ira-ira. Ini ada versi yang mengatakan, salah satu versi itu mengatakan gek lho ini Bapak, gek ngisore sini dulu adalah tempat di mana adalah sebuah bangunan candi sahabat Java Quantum. Ini saya berani ngomong di sini, saya juga melandasi bahwa ini adalah sebuah dugaan. Ada yang mengatakan batu meteor, tidak apa-apa. Ada yang mengatakan ada sebuah situs kuno di dalamnya sehingga energi di sini bisa memancar begitu besar, tidak apa-apa karena itu adalah dugaan dan setiap orang ya nggak apa-apa ya Pak. Yang terpenting adalah di sini adalah tempat seorang tokoh yang hebat sekali, yaitu Begawan Senopati mendapatkan wahyu ke Prabon untuk mendirikan kerajaan Mataram Islam. Jadi teman-teman semua, adik-adik semua, di sini dulu adalah kawasan yang sangat bersejarah yang menjadikan sekarang pernah ke Keraton Jogja? Nek kamu ke Jogja itu kamu melewati Keraton Jogja, Dik. Kamu pernah toh? Nah, itu di situ itu luar biasa. Oh ya besok jalan-jalan ke sana. Di sini jadi kita menghargai ya, tidak terus ini agama apa, itu agama apa. Seperti yang dikatakan Bapak Suraksawiryo tadi, di sini beliau selaku sebagai juru kunci itu tempat ini adalah mewayungi untuk berbagai multi ya, seperti yang di apa Pak Memayuning Hayuning Bawono. Jadi di sini tempatnya kita di sini bukan untuk apa-apa, di sini kita flashback kembali betapa hebatnya Panembahan Senopati dulu berjuang seperti itu, akhirnya kerajaan keratonnya pun kalau dirunut-runut masih bisa kita saksikan sekarang ini gitu Pak. Monggo dilanjut Bapak tadi sampai Itu tadi kan eranya 1400-an 91 1569-an, sekarang kan eranya 1736 Sinuhun Kertosuro, Sinuhun Pakubono kedua. Kali itu kan wah ya tetap gonjang-ganjing Kertosuro itu. Gonjang-ganjing wis warna-warna lah.
bentukan kono bentukan saudara, bentukan dengan luar masuk pasinan itu Garendri itu. Akhirnya kan yang dulunya di sini Sendang itu Sinun Kertosuro, Sinun Pakubono kedua itu ditutup kanthi pasir pesisiran. Saya petik sebentar ya Pak. Ada tadi kemarin itu waktu ya karena versi yang berbeda-beda gitu. Kalau panjenengan bilang Sendang itu masih sangat dimungkinkan ya Pak. Sendang itu kan lingkupnya tidak terlalu besar, tapi kalau di sini sebuah danau itu kan sudah satu kabupaten gitu. Berarti kita semua memang lebih remen, lebih nyes jika benar ini tempat ini dulu adalah sebuah Sendang ya. Sahabat Jawa Kuantum, ada juga loh yang mengatakan dulu di sini ada danau lah. Danau itu kan kawasannya sudah sekabupaten Bantul. Wah besar kalau danau itu ukurannya, kalau Sendang memang sangat memungkinkan gitu. Semoga Bapak. Itu kan kali yang Sinun Pakubono, waduh betapa mulianya leluhur kumbiyen le topo broto nang kene. Ini kok urung tak mulyake. Wis kebacut aku nang Kertosuro wae saiki gonjang-ganjing arep palihan negari dalem lho. Nggih. Akhiran kan beliau niku ngurup Sendang niki dengan pasir pesisiran. Lajeng kan ya namanya Gilang ini kan mboten kelihatan. Gilang ya yang sudah karena memang sudah terus tertutup, akhirnya diberi tetangga batu andesit menika. Ya. Lajeng dengan niku kan asine napa niku jenenge? Iya. Niki lho, atape maupun dari anu niku kan usuran saking Keraton Pajang. Menika Niki napa jenenge? taksih asli. Asli. Kayu menika. Kayu nggih. Wah, sahabat Jawa Kuantum. Niku teksturnya apa beda kok? Niku nek jati iki kali riko. Kayunya sahabat Jawa Kuantum. Ini kayu dari eranya Keraton Pajang. Eranya Keraton Pajang bisa di kira-kira tahunnya sekitar tahun 17-an le. ya, tapi kayunya kayak sebelumnya berarti ini memang benar-benar kayu pilihan teman-teman semua. Ini bukan kayu seperti yang kita punyai, ini kayu yang istimewa yang memang diperuntukkan untuk bertahan semaksimal mungkin. Bahkan ini udah bertahan ratusan tahun, udah 400 tahun. Silakan disut Mas Antonius Januariono. Ini di sini seratanya beda. Seratanya jatinya jati kan gitu. Saya sendiri yo pernah dibilangin sama kayu piye mana Pak Jokowi. Cuma saya ini aku ragu tuh nek Jogja ngoten nih. Jadi ini tanda kutip lagi Pak. Kapan itu Bapak pernah bilang bahwa Pak Jokowi pun Presiden Republik Indonesia pernah kesini. Pernah. Novemberan. Dan kalau saya tidak salah Pak panjenengan juga SMS saya waktu itu RI1 mau kesini Kamis jam 2 malam. Akhirnya jam segitu gitu kalau saya masih ingat. Sahabat Jawa Kuantum, begitu hebatnya tempat ini menjadi sebuah fenomena karena kalau tempat itu sudah merupakan portal kosmik yang luar biasa. Bahkan Presiden Jokowi yang juga beliau negarawan yang luar biasa itu masih dengan hati, dengan ketulusan, artinya kesini itu kan menghargai kebudayaan Bapak, menghargai leluhur, menghargai kebudayaan. Nah ini yang perlu adik-adik semua belajar ini. Jadi kata Bapak Presiden Soekarno ada jas merah, apa kepanjangannya? Jangan pernah melupakan sejarah. Coba sing jelas coba. Jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu ya. Jadi kita semua harus tidak boleh nek sekarang udah semaju apapun tetap tempat iki kuno, tempat iki wis ora njamani, tempat iki wis anu, tetap sebuah tempat yang istimewa itu adik-adik semua itu pasti sesepuh dulu mempunyai alasan yang cukup luar biasa kenapa tempat ini menjadi istimewa. Jadi Bapak Presiden Jokowi loh sahabat Jawa Kuantum ini kebetulan yang jaga panjenengan bertemu Bapak Presiden Jokowi itu. Ya, ini agak bocoran sedikit tadi saya katakan itu karena suatu hari di beberapa tahun lalu saya kan nenepi di sini itu saya ndonga sama teman-teman sahabat penghayat. Itu memang seperti biasalah, alam itu memang unik seperti Candi Kedulan misal.
dia dulu juga ada di tengah-tengah loh, ada sebuah sendang, dan itu untuk mancing loh, tinggal nongol sedikit aja batunya, akhirnya dibuka, disat, ketemulah sebuah candi. Nah ini kami juga menduga secara hati, secara batin, karena dulu kan era pralaya kan kejeblugan Merapi itu kan ketandur semua candi-candi itu. Nah ini bukan bermaksud untuk mengcompare, untuk memberikan apa, tapi ini adalah satu sudut pandang yang berbagai sudut pandang tadi tidak apa-apa. Ada yang bilang meteor segede 2 km yang jatuh ke sini, ada yang bilang apalagi, ada yang bilang ini lagi. Itu semua adalah warna dunia, dan ternyata Bapak Surakso Wiryo Senjoyo tadi juga ada dugaan gitu Bapak. Masalahnya mungkin zaman entah berantahlah Nggih. ada suatu pemujaan dalam agama tertentu bisa. Nah itu kan cuma batu tetenger lah, tetenger ibaratnya nah dikicing, sedangkan yang namanya bilang penetrasi ke Dasar tanahnya, dasar dalam tanah. Waktu itu tadi kan yang Panembahan Pati ada teng Wonolipuro, nah teng bapak itu Jawane harus banget yang sawijine itu yang Danang Suto itu tidak yang Wonolipuro melengi sendang, yang teleng sendang ono gilang. Waktu itu, Luar biasa. itu sih lajeng terus sujud wonten mriki bertapa ini yang kawitane Rebo Legi dipungkasi Jumat Legi yang sawijine untuk ketekanan nur cahya mencorong iso weruh cahaya kilau tapi ora iso mlerengi niku dan bisa guneman, bisa berkata bak manusia celadune kaya manungsa. Ngoten Bapak. Akhirnya terus manjalma wonten tubuhnya yang Danang Suto itu dijuluk yang Panembahan Senopati. Senopati Pajang yang manembah wonten mriki. Padahal predikannya sebenarnya itu adalah Mas ngabai loreng pasar mriko. Wis ngebai predikannya memang sudah amat sangat banyak, sampai anaknya saja yang asli Pangeran Benowo itu saja tidak punya ataupun tidak punya predikat Wahyu Raja. Akhirnya dilintir ke Danang Sutowijo tadi yang notabene adalah anak Suto. Jadi sahabat Java Kuantum, di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa tempat ini istimewa, bahkan mau tahun sebelum Panembahan Senopati istilahnya mendapatkan wahyu di sini. Jadi saya tadi bilang dugaan itu kan bisa situs, bisa sebuah batu yang memang benar Bapak Surakso Wiryo Senjoyo tadi mengatakan bahwa ya tempat ini dulu nenek moyang kita sudah mempergunakan, karena memang Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Esa itu sudah menitik-nitikkan satu titik itu untuk memang luar biasa istimewa. Jadi ini bukan untuk, sekali lagi bukan untuk membandingkan, bukan untuk kamu kok menjurus ke ini, menjurus ke itu, tapi sebuah perbedaan, sebuah kerajaan yang bermacam-macam, sebuah ideologi yang berbeda-beda itu terjadi, itu saling melengkapi, itu saling berganti. Itu kalau sudah menjadi kuasa Tuhan Bapak, sudah menjadi kuasa Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Panembahan Senopati dengan segala wahyu yang beliau dapatkan, beliau bisa memimpin sebuah kerajaan yang luar biasa hebat. Dan sampai sekarang lestari, dan ini masih diakui di seluruh dunia. Lebih negara ada kota yang isinya kerajaan. Bahkan kita sebagai warga Jogja itu kalau sama Sri Sultan Raja kita itu ya hormatnya luar biasa, sahabat Java Kuantum gitu. Bapak mungkin ada tambahan lain tentang Panembahan Senopati, atau ada pesan-kesan, ada pesan-pesan untuk generasi milenial ini Bapak? Pesan itulah bahasa saya itu beruntung sampean walaupun dengan perilaku Jawa, saya masih menyayangkan. Nah, di sini mendak Rebo Legi, sorry ya Mas. Nggak apa-apa, curhat nggak apa-apa, mitos nggak apa-apa, semua dikeluarkan nggak apa-apa. Diadakan penurunan dengan entah, sorry ya. Terus kudune mbok ya dengan lagu Jawa wae. Meneng teguran itu
tapakuran itu kan mengeneng mengindikasi atau meditasi Iya, bisa namanya topo itu mangeneng. rasa dilapalke pakai la ilaha illallah seru banget jangan berjamaah kan aku mau topo ki dhewe-dhewe Nggih, leres Orang namanya gombol-gombol. pertapaan. Nggih. Tapi terus pun tak didesirke wah june kunci saiki PKI bahasa kula ning Oh. dan beruntung loh anak muda-muda sekarang sudah tahu perilaku Jawa. Terima kasih matur suwun atas kerawuhan panjenengan. Matur saat Mudah-mudahan dengan berkahipun yang Panembaspati, berkahipun yang Prabu Brawijaya, berkahipun yang Sinuwun Pakubuwana, Sinuwun Kertosuro. nggih. Saka tembung alas kerto itu masih diabadikan di Kertosuro. Hebat. Berangkat juga dari sini. Maka matur suwun panjenengan masih muda belia bisa rawuh ke sini. Sekali lagi matur suwun. Namun itu Terima mawon. kasih banyak Bapak atas jenengan itu sebagai juru kunci memang luar biasa bisa ya memayungi segala perbedaan. Intinya adalah di sini adalah tempat bagi rakyat semua berbagai background di sini untuk menghormati kejayaan tokoh-tokoh seperti beliau Panembahan Senopati. Nah, di sini kami semua juga matur nuwun sudah diberi kesempatan yang indah ini, Bapak. Nanti kami mohon izin untuk melihat batu yang untuk menutup dasaran bawahnya mereka.